Hi, this is Two Voice. Hey yo. Sekarang hari Minggu gue bener-bener Kayaknya hari-hari lu menyenangkan banget hari ini. kalau sekarang tuh emang kayak weekend gue emang jauh dari handphone. Hari-hari gue itu juga lu tau kan. Nah di weekend lebih menikmati mengunjungi mereka yang titiknya jauh nih dari gue, terus ngobrol tentang pengalaman mereka, tentang pengalaman gue. Jadi kayak lebih menyenangkan daripada harus mantengin Instagram, Twitter, scroll berjam-jam. Itu kayak menurut gue unfaedah banget sih. Gue tuh udah dari dulu emang detox diri gue dari sosial media, karena bagi gue adalah real life itu lebih berharga dan lebih penting dibanding dengan virtual life gitu. Iya, bener banget. Jadi tuh kalau menurut gue, ya keseharian lu nge-scroll handphone, semuanya lu konsumsi. Ada masalah yang viral, lu akan mencari ke sana, lu akan nyerbu ke sana, langsung ada yang pro, ada yang kontra, komen semuanya. Jadi energinya langsung keserap ke satu hal yang lagi viral. Kalau kita kan orangnya bukan seperti itu, ada yang viral ya udahlah bodo amat gitu kan. Tapi dominan orang-orang di sini tuh langsung apa yang viral kejar. Iya, kayak haus sama konten gitu loh. Ya haus banget sih. Itu tuh kayak mesti di break gitu. Ya itulah namanya social media detox. Ya masa lu cuman kayak hidup kayak mantengin hidup orang gitu. Bangun pagi cek handphone, yang dicek semua sosial media. Iya. Terus Tapi juga, gue enggak sih sekarang, gue enggak gitu sih. iya itu kan kebanyakan kan orang yang addicted sama sosial media kan kayak gitu. Hidupnya nggak jauh-jauh sama sosial media. Dia lihat notificationnya, even tuh nggak ada notification sama sekali ya, tapi dia tetap mau lihat. Terus ya kayak lagi ngumpul nih, yang dipegang handphone, yang dilihat scrolling nggak jelas, padahal di depan dia tuh lagi ada manusia loh. Iya. Dan orang yang di depan dia juga melakukan hal yang sama. Itu kayak pertemuan fake gitu jadinya ya. Karena emang tujuannya ketemu untuk sharing, ngobrol, bukan untuk main handphone gitu kan. Dan yang bener, yang apa ada di depan lu aja, kenapa lu harus mantengin handphone, sosmed. Itu tuh kayak tiduran di kamar, lihat sosmed, ini kayaknya ya cuma sekedar pamer kehidupan lu yang bahagia itu, yang belum tentu sebenarnya lu bahagia gitu kan. Kadang tuh ini orang lihat story bukan dia pengen interaksi yang seperti tujuannya sosial media itu dibikin ya. Kan sosial media ini tujuannya buat connecting each other dan yang keep in touch lah ya. Kayak silaturahmi virtual gitu. Tapi kalau hidup orang lain lebih bahagia, terus hidup gue gini-gini aja tuh kayak, terus akhirnya lu punya berbagai cara untuk menunjukkan ke orang lain juga kalau lu juga akan lebih baik dari mereka. And then BPJS gitu kan, budget pas-pasan gitu, sosialita gitu. Entah itu kan kebanyakan kayak begitu. Dia mau mencoba untuk memacu dirinya dengan hal-hal yang harus sebanding sama orang lain gitu. Kan kayak aneh aja gitu, ngapain sih hidup harus kayak mesti dibanding-bandingin sama orang lain. Itu juga kita punya standar hidup sendiri. Sama kayak gini, di umur sekian, misalnya di umur 25, temen lu udah bisa beli segala macem, mobil, rumah, dan lain-lain. Sedangkan lu tuh kayak masih kerja serabutan, gak jelas, entah kemana-mana, kadang kerja, kadang kagak gitu kan. Ada juga yang pengangguran, ada juga yang udah kerja tapi gak menghasilkan apa-apa. Come on, itu tuh kayak starting point orang tuh beda-beda loh, jir. Manusianya kan banyak obsesi ya. Gue harus punya iPhone nih yang tipe terbaru. Gue harus beli rumah nih yang kayak gini nih. Gue harus beli mobil yang gini. Nah itu semuanya tuh kan obsesi ya. Nah kalau kayak kita kan orangnya tuh ya tetap ingin maju tapi tidak seobsesi itu, karena kita kan orangnya lebih bersyukur sama apa yang kita punya. Emang seharusnya kayak gitu sih. Jadi gue lebih melakukan hal yang masuk akal aja sih, jangan memaksakan. Lu nggak mampu tapi lu beli yang handphone yang high end gitu. Itu tuh kayak apa yang lu beli itu bukan kebutuhan lu gitu. Itu tuh lebih ke gengsi-gengsian kali ya. Iya, gengsi-gengsian. Lu ingin apa sih istilahnya? Lu ingin divalidasi oleh orang-orang di sekitar lu.
Ya kalau gue sih nggak butuh itu sih. Lu harus gini, lu harus gini, lu harus gini. Itu malah bikin beban. Lebih kayak bikin personal branding, tapi personal brandingnya tuh salah gitu. Ya, Jangan iya. yang kayak lu membandingin hidup lu sama orang lain, terus lu harus jadi orang lain juga gitu. Padahal ya lu mati-matian, lu bisa banyak utang, lu bisa banyak pikiran juga hanya karena lu pengen jadi orang lain juga gitu kan. Kayak Iya, ya betul. udahlah ya, makanya ngapain sih hidup mesti diribet-ribetin, nikmatin aja, syukurin aja gitu. Yes, betul sekali. Sebenarnya apa yang itu tadi balik lagi, apa yang lu lihat di sosmed secara nggak langsung akan ngebentuk karakter lu juga kan. Jadi itulah fungsinya kita harus tetap ngefilter. Gue bener-bener ngefilter apa yang gue lihat di sosmed, dan gue juga ngefilter apa yang gue share gitu. Ya. Jadi gue usahakan apapun yang gue share itu tuh kayak yang berfaedah sih. Iya, at least ada manfaatnya lah buat orang-orang iya. yang mencari manfaat gitu kan. Iya, bener sekali. Ya jangan yang kayak apa ya, kebanyakan kan orang scrolling kayak stalking gitu sampai lupa waktu, sampai subuh kayak nge-scroll nggak jelas kayak begitu, ya kan? Iya, Udah jam biologis lu bermasalah, diracuni oleh konten media sosial. diracuni sama media sosial. Jadi mau jadi apa nih? Pas bangun-bangun lu udah berubah gitu jadi artis kan kagak. Gitu-gitu aja hidup lu, bahkan jauh lebih buruk gitu. Iya, betul. Ya kan, kayak minder, insecure dan Ya, kayak gue gitu lah. setuju. Ya jadi ujungnya itu kayak stres, depresi kan ujung-ujungnya kayak gitu kan. Iya, Yang lu sebenarnya itu fine-fine aja dari lahir, ya paling sakit lu cuma demam gitu, cacar gitu kan. Terus tiba-tiba lu yang udah gede ketemu sama sosial media dan lu merasa insecure, terus akhirnya lu stres, ujung-ujungnya depresi gitu. Kayak come on gitu, lu yang kayak merubah hidup lu jauh lebih buruk. Bukan salahin orang lain yang bikin konten, tapi lebih ke kayak lu yang menikmati konten itu. Harusnya lu you have to control yourself gitu loh. Kayak mau lihat sesuatu tuh harus mikir dulu, ini berfaedah nggak buat gue, ini penting nggak buat hidup gue gitu, ini ada manfaatnya nggak gitu. Kalau nggak ada manfaatnya mending nggak usah lah gue nonton, gue lihat yang lain-lain aja. iya. Emang kalau apapun yang dikonsumsi secara berlebihan pasti tuh ya berefek tidak bagus sih. Makanya benar-benar kita tuh harus punya cara untuk detox sosial media. Punya cara gimana sih lu nggak mantengin handphone, itu tuh harus dilakuin. Kalau nggak itu benar-benar bisa kena ke mental ya. Iya, mental illness, lebih ke kayak mental illness. Penyakit mental yang sebenarnya itu bukan penyakit yang diturunkan langsung oleh Tuhan ya, tapi lebih kayak penyakit yang lu cari-cari sendiri gitu. Iya, betul sekali. Tapi kita ngomongnya real aja ya, because Iya. kita tuh kayak benar-benar nge-suggest atau memberikan saran ke teman-teman yang para pendengar lah ya. Bukan berarti kita adalah orang baik ya, maksudnya orang yang jauh lebih baik dari kalian dari orang-orang yang mendengarkan gitu. Tapi seenggaknya ada pemikiran yang berbeda yang mungkin bisa merubah hidup orang jauh lebih baik. Sekarang kita juga lagi belajar untuk mencoba keluar dari si social media addicted itu gitu. Gue juga pernah, gue pro loh sama ini dan gue ikut komen, tapi gue udah lewat dari masa itu. Sejak tahu itu gue udah tidak pernah lagi menyalurkan energi gue untuk hal yang tidak penting dan bukan urusan gue. Seharusnya kita semua kayak gitu. Apapun yang lagi viral, yang lagi trending topik, ya lu baca, cukup baca kalau emang kelihatan, tapi lu jangan ikutan di sana. Nah makanya tadi biar lu tidak baca atau tidak ikutan, berarti kan lu butuh lagi tuh detox sosial media buat kebaikan mental lu sendiri. Kalau nggak dikontrol, ya itu tadi bisa banyak racun-racun yang masuk ke diri lu, entah itu iri, dengki, obsesi, pokoknya ya, berbagai macam racun negatif lah. benar banget. Jadi lu akan merasakan manfaat yang luar biasa, yang hidup lu jauh lebih berkualitas setelah lu benar-benar ngedetox diri lu. Gue yang udah lama nggak menggunakan Facebook, udah nggak terlalu aktif di Twitter, membatasi diri di Instagram juga,
sampai gue uninstall WhatsApp karena WhatsApp itu udah kayak benar-benar something wrong yang gue rasakan di diri gue. Terus ya udah kayak sekarang hidup gue better banget, kayak happy, there is no comparison gitu, nggak ada lagi pembanding dan lain-lain. Yang benar-benar gue nikmatin adalah gue berasa hidup gue benar-benar real, ketemu sama orang, kayak hidup aja gitu, kayak menyala gitu loh, ya kan? Iya. Dan memperbaiki jam biologis kita yang biasanya tidur larut malam hanya karena scrolling ini itu benar-benar kayak ngefek banget di hidup lu. Bangun-bangun tuh kayak fresh gitu, nggak ada sih yang kayak lu mimpi ketemu mantan, lu mimpi ketemu gebetan atau apa, because sebelum tidur lu itu baca doa, bukan ngeliatin akunnya mantan gitu. Iya. Dengan sekarang yang gue bikin habit kayak gini tuh gue lebih happy ya, salah satunya tuh dengan detox sosial media sih, dan lebih fokus menjalani hidup yang ada di depan mata lo. Ya, seenggaknya pertama kalau gue sih review dari obrolan kita ya, karena gue juga udah pengalaman untuk detox sosial media, karena gue udah lama banget nggak aktif di sosial media gitu. Yang gue rasain emang perubahannya benar-benar dari jam biologis ya, benar-benar kayak lebih tertata. Terus ya lu bisa nge-healing diri lu sendiri dari segala penyakit mental itu. Terus juga apa lagi ya, yang penting adalah lu akan jauh dari yang namanya penyakit hati gitu. Ya setuju sih, karena kalau terlalu over konsumsi konten di sosmed itu ya pasti penyakit hati lu semakin akan dominan. Apalagi emang basicnya karakter lu tuh iri, dengki. Lu ngeliat orang lain bahagia aja lu bisa iri, melihat orang lain sukses aja lu iri. Nah makanya gue bener-bener sih detox, gue kurangin. Walaupun gue masih, kalau Instagram pasti gue daily gue masih gue akses, tapi yang tidak seharian banget demi kesehatan mental gue. Dan untuk kayak story orang dan lain-lain itu dari dulu sampai sekarang gue emang nggak mau ikut campur urusan orang juga, nggak mau lihat kehidupan orang lain. Bukan karena gue insecure, bukan karena gue takut gue membandingi diri gue dengan orang lain ya, tapi emang gue it's your business dan gue nggak mau masuk ke dunia lo gitu. Kalau dibilang anti sosial media sih emang nggak bagus ya, karena tuh lu kayak nggak ngikutin zaman gitu. This is millennial, you know, kayak lu harus berada di era digital ini mau nggak mau gitu. Tapi ya kamu tuh harus kayak bangun batasan untuk hal-hal yang bisa bermanfaat, hal-hal yang tidak bisa bermanfaat gitu. Seenggaknya buat diri kamu gitu. Yes, setuju. Sepertinya untuk pembahasan detox sosial media hari ini nih udah sangat panjang sekali ya. Sangat panjang. Semoga ya, udah. Yang mendengarkan itu nangkep. Semoga ya kita sama-sama ngedetox diri dan dari segala macam pertoksikan sosial media atau sosial media addicted itu. Karena ya balik lagi ke kalau lo cinta sama diri lo ya lo jangan sakitin diri lo dari segala macam yang merusak pikiran. Being happy aja, jadi diri sendiri, jangan insecure juga. Bermain sosial media itu nggak ada larangannya, tapi ya ada waktunya, ada batasnya gitu. Iya, lebih dikontrol aja. Bye. Bye. Gimana? Coba ulang lagi statementnya. Gue itu wanita penggoda, tapi nggak ada yang tergoda. Ngakak. Quotes of the day, bener nggak sih? Quotes of the years, karena lu menggoda orang tuh setiap tahun. Tapi nggak ada hasilnya.